Oke, halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk semua ya? Saya absen dulu apa? Oke, saya absen dulu ya. Syahrul, so Faru Rizal, oke, Nisfu, Doni, Dafa, Yasinta. Oke, masuk semua ya. Ya. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang teknik pengambilan gambar. Selanjutnya untuk hari ini menyambung dari materi yang pertemuan kemarin, yaitu tentang komposisi gambar yang baik, ya. Oke, langsung saja masuk ke dalam materi. Semangat ya, masih semangat ya. Oke. Ini ada contoh komposisi gambar yang baik. Bisa lihat, yang belakang kelihatan. Nah, jadi komposisi yang baik itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Contohnya dari garis, dari cahaya, pencahayaan, dan bisa dari titik atau apa, sudut pengambilan gambarnya. Nah, ini ada blur, ada bokeh, nah ini bisa ada sudut pandangnya yang setelah seperti yang saya jelaskan minggu kemarin tentang teknik pengambilan gambar dari sudut pandang mana saja. Ini bisa kalian terapkan nanti. Ini mengambil objek hewan. Nah, sebelumnya ada yang tahu tentang komposisi itu apa? Nah, komposisi itu adalah dalam fotografi itu mempunyai definisi teknik menggabungkan dengan elemen dasar untuk menghasilkan sebuah gambar yang bagus, unik, dan memiliki daya tarik. Jadi menggabungkan dari beberapa elemen dalam fotografi untuk menghasilkan gambar yang menarik, unik, dan kreatif gitu. Jadi bisa dilihat dengan mata dengan enak. Kalau komposisinya bagus, sehingga memiliki daya tarik. Komposisi dalam fotografi itu ada 6 jenis. 1. Garis, bentuk, tekstur, gelap, terang, ruang, dan warna. Nah, kita nanti akan mempelajari tentang 6 ini. 6 komposisi gambar dalam fotografi: garis, warna, tekstur, gelap terang, ruang, dan bentuk. Oke. Yang pertama ada garis. Garis tentu tidak asing di telinga kalian ya. Garis ini kalau bisa kalian gambarkan berupa garis-garis gini. Tapi dalam fotografi ini sama, garis ini digunakan. Ini contohnya, kelihatan yang depan, yang depannya, belakang. Nah, ini contohnya hewan. Ini ada tekstur garis di sini, diberi efek tekstur garis. Nah, sehingga komposisi gambar terlihat. Nah, ini gambarnya kan agak di tengah kalau dikasih garis. Gambar di Nah, garis sendiri itu ada beberapa. Contohnya misalkan ada ini elemen diagonal garis diagonal. Diagonal ini garis yang ada pada fotografi, cuma dia bentuknya diagonal.
Jadi tidak garis seperti tadi yang sebelumnya, garis-garis kotak. Ini berbentuk diagonal. Nah, selain diagonal juga ada vertikal, berbentuk juga sama. Ini juga elemen garis dalam komposisi fotografi. Nah, horizontal sama, ini juga elemen garis dari fotografi. Cuma dia kalau vertikal tadi kan ke atas, kalau ini horizontal kebalikannya, tidur dia dari kanan ke kiri. Nah, ini ada komposisi sepertiga bidang. Sama, ini juga elemen garis pada fotografi. Nah, ini ada latihan soal pertanyaan dari saya. Siapa yang bisa menjawab? Pertanyaannya, bagaimana menurut kalian komposisinya pada gambar ini? Pada kedua gambar ini, apa sudah bagus? Ada elemen apa di komposisi ini? Saya tidak akan menjawab, kalian akan menjawab ya. Saya tunggu sampai kalian menjawab. Kalau tidak ada yang menjawab, nanti akan saya kasih ini di tugas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Oke. Misalnya radial, ini sama juga elemen garis, cuma dia radial, bentuk radial, lingkaran gini. Nah, yang kedua, setelah elemen garis ada elemen warna. Elemen warna pada fotografi ini sangat berpengaruh terhadap daya tarik fotografi, karena warna ini, komposisi warna ini harus sesuai. Jika daya tariknya bagus, mau bagus. Contoh ini ada daun. Kita memotret daun. Daun bagusnya warna apa sih? Lah, daun kalau masih segar, bagusnya kita elemen komposisinya itu warna hijau kalau masih segar. Contoh daun bayam, daun kangkung, daun sayur-sayuran lah pokoknya. Nah, tapi kalau ini mengapa kuning? Karena daun yang kita ambil ini adalah daun kering, daun yang sudah jatuh dari pohonnya. Jadi disesuaikan sama objek aslinya, warna. Nah, ini ada penampakan dari objek matahari tenggelam ya. Warnanya juga disesuaikan sama objeknya, biar daya tariknya itu muncul. Nah, selanjutnya ini seperti yang saya lihat tadi juga ada. Ini contoh di luar negeri pada musim dingin. Ini kalau kalian beri warna hijau tentu tidak cocok, karena hijau ini diberikan pada objek pemandangan yang sejuk, contohnya sejuk, dan ada di Indonesia, contohnya di perkebunan teh atau di pegunungan. Kalau ini kalian kasih warna hijau, ini cocok. Kalau contohnya di luar negeri pada musim dingin, kalian kasih warna biru, ini tidak cocok komposisi gambarnya. Cocoknya ya biru atau agak keunguan. Jadi bukan pada musim es, musim dingin ada esnya. Nah, ini seperti saya jelaskan barusan, warna hijau ini contohnya kalau di Indonesia ini banyak ya. Contohnya kalau ini di sungai dan di pemandangan lain, hijau ini sangat cocok karena kelihatan sejuk sekali. Dari daya tariknya itu muncul dia komposisinya. Nah, ini ada
komposisi lain dari warna, ada framing. Framing ini teknik komposisi dengan membuat sebuah bingkai pada objek utama untuk kita potret. Jadi sama, ini cuma bedanya kita memberikan bingkai dengan maksud untuk memunculkan daya tarik fotografi. Jadi semisal kalian ambil objek orang, ini sama orangnya gini, cuma kalian kasih bingkai pada hasil potretan kalian. Ini dinamakan dengan framing atau frame. Kalian kasih frame. Nah ini, kalian kasih frame ya, ini frame-nya, lingkaran ini. Nah, repetisi selanjutnya. Repetisi adalah teknik komposisi menggunakan sebuah bentuk atau objek secara berulang. Jadi komposisi ini biasanya digunakan untuk memotret objeknya lebih dari satu gitu ya. Contohnya tangga, atau kalian motret lift gitu ya, lift di mall. Nah ini kan banyak dia. Selanjutnya ini ada gelap terang gitu ya. Gelap terang ini bisa kalian sesuaikan dengan objek yang kalian foto. Jadi misalkan gini, misalkan kalian foto di pemandangan bebas, pemandangan alam. Nah itu gelap terangnya kalian sesuaikan dengan bagusnya pemandangan tadi gitu. Jadi jangan terlalu gelap, juga jangan terlalu terang, harus pas, kalian sesuaikan dengan pemandangan tadi gitu. Contoh lain, kalian ambil objek di tempat yang cahayanya kurang, contohnya di ruangan gitu ya. Di ruangan ada seorang anak sedang belajar di ruangan gitu, kan cahayanya kurang. Jadi komposisi gambarnya, nanti pemberian warnanya harus kalian sesuaikan juga, jangan terlalu gelap, juga jangan terlalu terang. Kalau terlalu terang nanti hasil yang dihasilkan ini noise atau apa, objeknya ini jelek gitu. Jadi daya tariknya itu kurang, tidak bagus. Jadi harus pas komposisi gelap terangnya. Selanjutnya ada ruang. Sebelumnya, dari sini sebelumnya, tolong kondusif ya semua, diperhatikan biar nanti kalian bisa mengerti tentang teknik ini fotografi dan bisa menerapkannya. Selanjutnya ada ruang. Ruang ini bisa dikatakan dalam fotografi itu sebagai tempat ya. Jadi ruang ini tidak terbatas oleh tempat. Jadi maksudnya di gedung atau di mana. Ruang ini tempat yang digunakan untuk objek dalam fotografi. Jadi misalkan ruang ini bisa di ruang terbuka, di ruang tertutup juga bisa fotografi ini. Jadi tidak melulu di ruangan gedung atau ruangan sekolah atau mana gitu. Nanti saya sarankan untuk kalian, jika dalam komposisi gambar ini ruang yang kalian pakai itu kalian sesuaikan dengan keinginan kalian untuk motret. Jadi kalian ingin motret apa gitu. Pertama kalian tentukan kalian ini mau motret apa, terus di mana, terus kalian pertimbangkan juga. Jadi pertimbangkan juga komposisinya. Jadi nanti yang kalian hasilkan itu benar-benar karya yang ada daya tariknya sehingga bisa dinikmati oleh penonton. Warna tadi sudah ya. Ini saja. Kalau saya akan memberikan tugas lagi ya. Soalnya
pertemuan kita di pertemuan nanti itu sudah clear ya. Jadi pertama tadi ada pengenalan fotografi, yang kedua ada teknik, yang ketiga ada teknik, yang keempat ada ini komposisi gambar. Jadi sudah pas, saya harapkan kalian bisa menerapkan ilmu ini tadi dalam nanti kalian praktek fotografi dengan baik. Contoh lain juga ada misalkan fotografer di dimanapun yang kalian ketahui itu juga menerapkan komposisi ini 6 ini. Jika tidak, maka hasilnya karya yang digunakan tidak ada daya tariknya, kurang daya tariknya. Misal contoh ada orang foto prewedding, nah itu dia juga memperhatikan ruang, memperhatikan warna, garis, gelap terang, dan ruang, sama juga memperhatikan keenam aspek ini, sehingga nanti pelanggan dia itu tidak kecewa dengan hasilnya. Ini saya beritahu saya ini ya, keuntungan dari mata pelajaran ini, selain nanti kalian bisa motret dengan bagus, ini bisa kalian manfaatkan untuk peluang kerja, bisa juga. Karena fotografi di era sekarang itu sangat dibutuhkan, sangat prospeknya itu bagus gitu. Jadi bisa kalian pakai untuk wirausaha juga bisa. Jadi bisa kalian pakai untuk keterampilan kalian juga bisa, mencari duit juga bisa. Contohnya banyak sekarang kan ada orang membutuhkan foto atau jasa kita, jasa fotografi itu, contoh dalam acara cedak sinten atau acara perkawinan, itu kita bisa menghasilkan uang di situ. Dan contoh lain ada banyak kompetisi juga dalam fotografi pada era sekarang, itu juga menghasilkan uang. Jadi harapan saya kalian pelajari benar-benar. Nanti tolong ketua kelas dikoordinir, nanti saya akan memberikan tugas lagi seperti biasa, kalian pelajari di rumah ya. Sudah tidak ada yang ditanyakan dari pertemuan 4 ini teman-teman? Sudah ya, tidak ada ya, saya anggap paham semua gitu ya. Oke, saya pamit undur diri. Ini tadi masuk semua ya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.